Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu dalam kondisi yang tenang, kemudian bisa sadar akan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Sehingga kita bisa jalani hari ini dengan lebih produktif dan juga semangat dalam menjalankan semua rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sedikit mengenai, memotivasi diri saya lagi, mengingatkan diri saya lagi. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan jika pengingat untuk diri saya sendiri ini bisa juga berguna buat Sobat RTD. Buat Sobat RTD yang baru nonton video ini, baru membuka channel YouTube RTD Channel ini, saya perkenalkan, saya Erlangga. Saya terapis, terus coach juga, kemudian fasilitator di semua program saya sendiri. Program saya ini sudah berjalan sejak tahun 2010, kemudian online 2012. Sekarang program-program saya ini bisa diakses dari jarak jauh, karena memang dari dulu sebetulnya sudah jarak jauh. Tapi kalau dulu banyak program yang tatap muka, kalau sekarang lebih banyak yang online atau jarak jauh. Dan fokusnya tetap satu, yaitu energi dan kesadaran. Bisa digunakan untuk apa saja keduanya. Yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai motivasi, produktivitas, dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke sob, setiap harinya kita ketika mengawali hari, di pagi hari ini ya, sering sekali kita bisa dapatkan rasa semangat yang luar biasa. Yang muncul karena motivasi kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kalau dari sisi spiritual, itu akan bisa didapatkan bila dasarnya juga baik. Dasarnya adalah yang tadi saya lakukan, dan ini sebagai sebuah pengingat buat saya pribadi. Motivasi itu akan muncul bila saya pagi hari itu bisa mengatur diri saya dengan baik. Saya bisa bersyukur, saya bisa mensyukuri diri saya ini berada dalam kondisi yang baik sekali. Dan yang paling baik, yang paling menjadi dasar atas semua hal yang saya syukuri itu adalah hadirnya Tuhan yang ada di dalam diri saya. Itu adalah dasar buat saya pribadi. Ketika saya mendapatkan ini, ketika saya mensyukuri adanya partikel, adanya energi Tuhan yang ada di dalam diri, maka saya akan mengulang lagi hidup saya dari titik yang paling dasar, yang paling awal. Karena keberadaan diri saya, keberadaan diri sobat, keberadaan alam semesta ini, dan seluruh yang ada di isinya, tentunya semua berasal dari Tuhan. Kita pasti paham itu. Jika kita bisa menyadari hal tersebut, kemudian mensyukuri, kita berterima kasih, diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi di saat ini, tentunya bersama Tuhan, mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak jauh-jauh berada di sana, tapi berada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita jauhkan Dia, maka diri kita ini seolah-olah akan kehilangan segala hal. Kehilangan motivasi untuk hidup, kehilangan energi yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jika kita dekatkan, jika kita sadari bahwa ada Tuhan di dalam diri kita yang memberikan segalanya, yang menemani kita setiap saat, baik ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita sembahyang, ketika kita memujanya, dan ketika kita mensyukuri bahwa ada Dia di dalam diri kita,
maka kita sudah kembali ke dasar. Yaitu modal dasar, itu yang menjadi modal dasar dari hidup kita. Jadi setiap pagi di awal hari, ketika sujud, ketika melakukan sholat subuh, ataupun sebelumnya sholat tahajud, atau sobat RTD ketika berdoa, bertafakur, berkontemplasi, bermeditasi, pertama kali yang dilakukan adalah mensyukuri adanya Dia, mensyukuri kehadirannya yang ada di dalam diri kita. Ini yang menyebabkan diri kita memiliki dasar yang luar biasa. Dan dasar tersebut bisa kita sadari. Bukan sebelumnya dia tidak ada, sebelumnya ada, cuman gagal kita sadari. Sadari hal ini, bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita syukuri adanya Dia. Ini yang akan menyebabkan kita kembali ke dasar. Kalau dasarnya bagus, akhirnya hal kedua, motivasi akan selalu kuat. Motivasi kita dalam hidup ada yang ingin hidup lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik buat dirinya sendiri ataupun keluarganya. Tapi lebih banyak, sebagian besar dari kita ingin hidup yang lebih baik. Yang pertama untuk diri kita sendiri, baru kemudian yang kedua untuk keluarga kita. Jangan terbalik-balik, jangan dahulukan orang lain, tapi dahulukan dirinya sendiri. Kalau kita dahulukan diri kita sendiri, maka kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terdekat adalah keluarga inti kita. Istri atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, rekan-rekan kita kerja. Semuanya. Perbaiki dirinya, dapatkan yang terbaik untuk dirinya. Bagi saya, yang terbaik bagi diri saya adalah ketika saya bisa menyadari hadirnya Tuhan dan mensyukuri hal tersebut. Ini mengembalikan saya ke dasar. Saya sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa besar di dalam diri saya yang akan menyebabkan saya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa untuk hidup saya. Itu yang pertama, menyadari adanya Tuhan, kemudian mensyukuri. Yang kedua, motivasi. Hidup yang lebih baik bagi dirinya sendiri, baru kemudian sekitarnya. Banyak dari kita yang sudah senior, berumur. Senior juga, bukan umurnya banyak, bukan tua. Tapi umurnya banyak, kemudian menjadi senior. Yang sudah senior, kadangkala kehilangan motivasi. Karena dalam hidup dia sudah dapatkan semuanya. Tapi bila bisa kembali ke dasarnya lagi, yaitu Tuhan yang ada di dalam dirinya, dia menyadari hal tersebut, maka motivasi itu akan selalu ada. Hidup yang lebih baik bersama Tuhan. Yang sekarang mungkin kita-kita yang umurnya masih menengah, junior ini, masih muda ini, tentunya inginkan kehidupan yang lebih baik. Tapi jangan sampai kehidupan yang lebih baik itu menghilang, motivasinya hilang. Kalau nanti sudah menjadi senior, semua sudah didapatkan dalam hidup, keluarganya sudah baik, bahkan sangat baik, kemudian hilang motivasinya. Karena motivasi yang paling utama adalah kembali ke Tuhan, hidup bersama Tuhan. Tentunya untuk itu hidupnya juga harus lebih baik dari waktu ke waktu. Bisa menyadari Tuhan, bisa mengikuti kata-katanya, bisa mengikuti petunjuk-petunjuknya, bisa menjauhi apa yang dilarang olehnya. Jika itu yang menjadi motivasi, maka saya pastikan lagi dari sekarang, dari awal hidup, dari anak-anak, dari kecil sampai besar, remaja, dewasa, kemudian menjadi senior, siap kembali kepada Tuhan, itu motivasinya selalu terjaga. Dan targetnya saat ini adalah hidup lebih baik. Seperti sekarang ini, apa yang harus kita dapatkan? Rencana apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita semua sudah punya rencana, target-target apa yang harus dikerjakan. Nah, ini menjadi motivasi kita. Tapi jangan lupa motivasi yang paling dasar. Kalau sudah punya dasar yang baik seperti tadi, mensyukuri, menyadari, mensyukuri hadirnya Tuhan di dalam diri, maka yang kedua akan menjadi lebih mudah.
yaitu hidup yang lebih baik di sekarang. Kita harus dapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya dengan jalan yang lebih enak dan nyaman. Kalau bisa masuk ke dasar, biasanya kalau saya pribadi, pikiran sama perasaan saya ini bisa saya ketahui bahwa mereka bekerja dengan baik. Ciri-ciri mereka bekerja dengan baik adalah kita masih ada sampai saat ini. Kita bisa hidup sampai saat ini. Karena pikiran itu bekerjanya menganalisa data yang masuk lewat panca indera, kemudian menyimpulkannya, maka tentunya dia memiliki kesimpulan-kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini kadangkala yang direspon oleh perasaan. Kalau yang disimpulkan bagus, perasaannya jadi senang. Kalau tidak bagus, perasaannya juga jadi nggak enak. Kadang-kadang perasaan ini memunculkan rasa baper terhadap masalah-masalah yang terjadi dulu. Mungkin yang terjadi sekarang. Tapi bila kita sadar, kita bisa masuk ke dasarnya. Dasarnya adalah yang seperti tadi. Kita sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Kita mensyukuri hadirnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa santai, kita bisa tahu kerja pikiran. Kita bisa tahu kerja perasaan. Dan ya memang kadangkala ada baper di sana. Kadangkala ada rasa nggak enak di sana. Kadangkala untuk mencapai target-target yang kita buat sendiri, bukan kita buat atau kita dapatkan di kehidupan profesional. Misalnya buat sobat yang bekerja di sebuah instansi, bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah grup, punya perusahaan sendiri, punya bisnis sendiri. Itu tentunya pasti punya target. Kalau target-target yang kita buat itu dianalisa oleh pikiran dan disimpulkan menjadi sulit dicapainya, pasti perasaan juga akan muncul. Tapi ya memang begitulah kerjanya, sama seperti kaki kita. Kaki kita akan selalu ada di sana untuk kita melangkah maju ke depan. Kita bisa sadar kaki kita capek, ya sudah berikan istirahat. Begitu juga dengan pikiran. Kita sadar bahwa, oh ya ini pikiran sama perasaan. Ingat-ingat, pikiran sama perasaan itu diberikan Tuhan, ditaruh di dalam diri kita ini sebagai sebuah sarana untuk hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala kita suka nggak sadar bahwa ada pikiran, ada perasaan. Kita nggak sadar akan itu. Kalau kita bisa masuk ke dasarnya tadi, yaitu adatnya Tuhan di dalam diri, mensyukuri, kemudian yang kedua akan jadi lebih enak. Karena kita tahu bahwa pikiran sama perasaan itu memang ada di situ. Dan kerjanya memang begitu. Dia menganalisa setiap data yang masuk. Dia menganalisa target-target yang kita punya. Baik target pribadi kita, target grup, target perusahaan tempat kita bekerja, target usaha yang kita miliki. Ya memang begitu. Kalau targetnya mudah tentunya yes bisa kita kerjakan. Tapi kalau tidak mudah ya kita coba lakukan ya. Ya begitulah kerja perasaan sama pikiran. Jangan khawatir. Kalau kita sadar, kita tahu bahwa pikiran memang begitu bekerjanya. Kalau kita bisa kembali ke dasar. Habis bersyukur, santai, kemudian amati pikiran. Amati perasaan. Betulkan ibadah paginya. Kalau nggak betul, kadang-kadang kita jadi nggak tahu tuh. Gimana sih pikiran sama perasaan kita? Kalau kita nggak tahu pikiran sama perasaan kita, kadangkala alhamdulillah, syukur, puji Tuhan kalau misalnya kita diberi atau sedang dalam kondisi perasaan yang enak. Sehingga memunculkan semangat positif. Tapi kalau nggak semangat yang jadi negatif. Ini akibat pikiran, kesimpulan pikiran yang direspon oleh perasaan. Kalau banyak hal-hal yang tidak enak yang dipikirkan, tentunya perasaan juga merespon dengan memunculkan perasaan yang gak enak. Ini yang membuat semangat kita jadi berkurang. Tapi ingat lagi, syukur yang di awal, motivasi kita hidup yang lebih baik, kemudian sadar akan dirinya sendiri. Sadar akan pikiran serta perasaan. Sedang bagaimana ya pikiran sama perasaan kita. Kalau itu diketahui, biasanya akan jadi lebih enak. Kalau saya pribadi, saya scan, ibadah pagi saya perbaiki kualitasnya, sehingga saya bisa tahu
pikiran serta perasaan. Caranya cukup mudah. Lakukan saja ibadah harian yang seperti biasa, kemudian berikan waktu sebentar untuk scanning pikiran serta perasaan. Amati pikiran serta perasaannya. Yang saya lakukan adalah coba rileks dan santai. Saya niatkan untuk mengamati pikiran dan perasaan. Saya gunakan relaksasi energi. Kalau sobat RTD belum tahu caranya, nanti di video berikutnya saya berikan caranya. Atau coba scroll bagaimana cara lakukan relaksasi energi di video-video sebelum ini. Amati pikiran serta perasaan. Kalau ada banyak hal yang tidak enak di situ, di pikiran, pastinya perasaan jadi gak enak. Oke, kalau kita tahu hal itu, berarti kita sudah sadar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pikiran nggak enak, perasaan juga nggak enak. Nggak apa-apa karena memang mereka begitu bekerjanya. Tapi ingat-ingat bahwa kita bukanlah pikiran serta perasaan. Pikiran serta perasaan kita ditaruh di situ oleh Tuhan, oleh Allah. Sebagai sarana untuk hidup yang lebih baik. Jadi bukan yang kita utamakan gadget kita. Bukan kita andalkan orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan. Kita andalkan diri kita. Karena di dalam diri kita ini ada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan pikiran serta perasaan. Energi Tuhan yang ada di dalam diri kita akan menjadi energi positif. Yang membuat pikiran serta perasaan bekerja dengan baik. Kerja pikiran dan perasaan yang baik tentunya akan menimbulkan pikiran positif, perasaan positif. Dan juga pikiran negatif, perasaan negatif. Kita sadari saja memang begitu mereka bekerjanya. Nah, kalau sudah tahu hal ini, mudahnya yang kedua, kalau saya pribadi, oke, saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan di hari itu. Sobat RTD tentunya tahu. Sobat RTD juga bukan anak-anak kecil. Seperti anak saya yang umurnya masih 5,5 tahun. Tentunya setiap hari juga tahu apa yang harus dikerjakan. Punya rencana. Apa yang harus dikerjakan di hari itu. Apalagi yang profesional, yang bekerja di sebuah instansi, apalagi yang seorang pengusaha, tentunya tahu, punya perencanaan. Sehingga tahu hari itu harus mengerjakan apa. Ya sudah, kerjakan saja. Maintain terus, rawat terus. Semangat yang muncul, motivasinya, kemudian syukurnya. Ingat-ingat saja. Yang saya lakukan adalah saya mengingat. Rileks, santai aja. Bukan kita nggak mampu kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Tapi ada sebuah penghalang yang sebetulnya bukan penghalang. Penghalang itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Penghalang itu sebagian besar adalah pikiran serta perasaan kita. Yang gagal kita sadari, kita sering gagal. Saya sering gagal sadar bahwa pikiran itu kadang-kadang bisa negatif. Kalau pikirannya negatif, pasti perasaannya juga negatif. Ya sudah. Kalau itu dibiarkan, lama-lama akan jadi baper, kemudian menghalangi kita untuk dapatkan semangat. Semangatnya pasti hilang. Maintain, rawat kesadaran dalam diri. Sadar bahwa ada pikiran serta perasaan. Dan mereka sehat. Karena sehatnya itulah mereka bisa bekerja dengan maksimal, optimal, menganalisa segala data yang masuk. Tentunya akan ada kesimpulan negatif. Akan ada kesimpulan positif. Akan ada respon dari perasaan negatif ataupun positif. Nggak usah dilawan. Begitu kita melawan mereka, mereka akan fight back. Lawan balik kita dengan luar biasa. Ini yang akan menyebabkan kita terkuras energinya. Saya nggak lawan mereka, saya sadari saja. Oh iya, ada pikiran, ada perasaan. Oh, sedang negatif. Perasaan juga jadi nggak enak. Oke, santai sejenak, rileks, sadari bahwa ada pikiran. Dan saya yakinkan, semua ini ada waktunya.
Semua akan baik-baik saja seperti biasanya. Semua akan bisa dikerjakan dengan baik. Semua ini akan bisa dilalui seperti biasanya. Oke, kembali lagi, buka mata. Keluarkan lagi semangatnya, yang pastinya saya yakin Sobat RTD akan selalu memiliki semangat untuk kerjakan, untuk dapatkan target-target untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan sekitarnya. Untuk usahanya, bila seorang pengusaha. Untuk grupnya, bila sedang bekerja dalam sebuah grup. Untuk perusahaan tempat bekerjanya. Karena dari situ pasti ada sebuah hal yang bisa kita dapatkan. Baik itu hal-hal positif, kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang sekitar kita. Dari setiap hal yang kita kerjakan, bisa kita dapat pengembalian seperti gaji, keuntungan, profit yang bisa kita pergunakan untuk sarana hidup yang lebih baik. Oke, Sobat RTD, motivasinya begitu saja. Ini motivasi sebetulnya untuk diri saya sendiri. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa seperti biasanya semua ada waktunya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan bisa dikerjakan seperti biasanya. Semua akan bisa dikerjakan dengan baik, sesuai rencana yang sudah dibuat. Dan semua bisa dilalui dengan baik pula seperti biasanya. Dan itu semua bisa terjadi kalau saya bisa menyadari, kita semua bisa sadar bahwa ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri kita, yang mana energinya akan menjadi sebuah modal untuk kita hidup lebih baik. Oke sob, gitu aja. Saya mohon maaf kalau video kepanjangan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini. Kembali lagi di video selanjutnya. Di video selanjutnya jangan lupa ada tips dan trik bagaimana mengelola apa saja yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana caranya membangkitkan semangat. Bagaimana menjaga motivasi untuk bisa hidup yang lebih baik di tengah keramaian. Seperti sobat dengar. Seperti sobat alami setiap harinya di tempat sobat hidup saat ini sedang bekerja. Tentu saja itu semua di tengah keramaian. Tapi ingat-ingat, ramai di luar sana, lebih ramai di dalam sini, di dalam pikiran serta perasaan. Ini ramai sekali. Dan keduanya, pikiran serta perasaan bukan musuh kita, bukan lawan kita. Tapi adalah sebuah sarana untuk hidup yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi Tuhan yang ada di dalam diri kita, menemani kita setiap saat, mendampingi kita setiap saat, melewati, menjalani apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita aja sob, kembali lagi di RTD Channel di video-video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.